Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda sehat selalu. Bersama saya Ustadz Ahong, kita kembali lagi di kuliah moderasi beragama. Program moderasi beragama yang sudah diinisiasi oleh Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin hingga Bapak Menteri Agama Gus Yakut, itu sejatinya bukanlah sesuatu hal yang baru. Dalam video lain saya menjelaskan bagaimana moderasi beragama itu juga sudah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moderasi beragama juga pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Program moderasi beragama menghendaki terciptanya keadilan dan keseimbangan di antara seluruh penduduk Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, budaya yang beraneka ragam. Kementerian Agama telah menyusun 4 indikator yang digunakan untuk menjalankan moderasi beragama tersebut. Pertama, komitmen kebangsaan. Kedua, toleransi. Ketiga, anti kekerasan. Dan keempat, penerimaan terhadap tradisi. Indikator pertama mengenai komitmen kebangsaan ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim harus mematuhi setiap peraturan dan perundang-undangan yang telah disepakati dan dibuat oleh pemerintah serta legislatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang beriman, berkomitmenlah atas janji yang telah kalian buat. Al-Maidah ayat 1. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Muslim yang baik itu mereka yang memenuhi janji yang sudah disepakati. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, Muslim dan mukmin yang baik itu harus mematuhi dan menjalani aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seorang Muslim dilarang memberontak dan menentang pemerintah karena hal itu melanggar undang-undang yang berlaku di negara tercinta ini. Di antara kesepakatan lain yang telah kita buat adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah kesepakatan, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesepakatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Tidak boleh juga mengganti sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem selain republik. Walaupun misalnya sistem itu sistem yang ada dalam ajaran Islam seperti khilafah. Itu tidak boleh dilakukan karena menyalahi kesepakatan, dan Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia pun bukan negara sekuler. Karena itu, pemerintah juga memfasilitasi umat beragama untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Sementara itu, indikator yang kedua mengenai toleransi dalam praktik moderasi beragama. Sikap toleransi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan. Tanpa toleransi, hidup akan terganggu. Terlebih lagi Indonesia ini terdiri atas penduduk yang beraneka ragam bahasa, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Terkait toleransi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Inni bu'ithu bil hanifiyah as-samha." Aku diutus untuk menyebarkan agama yang hanif serta toleran. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai seorang muslim,
kita tentu harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan seorang muslim itu menjadi muslim yang toleran. Orang di luar sana yang tidak belajar Al-Quran, hadis akan melihat pada perilaku kita. Kalau kita tidak toleran dan tidak mempunyai akhlak karimah, tentu orang lain akan menganggap bahwa Islam seperti itu akibat perilaku kita yang buruk. Nah, di antara praktik toleransi itu kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain, begitupun sebaliknya. Indikator yang kedua terkait moderasi beragama ini berkaitan erat dengan indikator yang ketiga, yaitu anti kekerasan. Umat Islam yang toleran tentu akan menghindari sikap memaksakan kehendak dalam menerapkan dan merealisasikan ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hindarilah sikap ekstrim dalam beragama, karena umat sebelum kalian itu hancur akibat ekstrim dalam beragama. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ahmad. Di samping itu, indikator yang selanjutnya yaitu orang Islam harus menerima terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat. Tradisi nenek moyang yang masih berlaku saat ini, selagi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita harus melestarikannya. Dalam hal ini sahabat Abdullah bin Mas'ud memberi landasannya dalam kitab beragama. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallah hasan, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallah qabih. Setiap yang dianggap baik oleh umat Islam, maka hal itu pun akan baik di sisi Allah. Sebaliknya, setiap yang dianggap buruk oleh umat Islam, hal itu bisa jadi buruk di sisi Allah. Tradisi nyadran, sedekah bumi, tedak sitan, syukuran hasil panen, itu tradisi-tradisi baik yang perlu dilestarikan, apalagi bila tradisi itu diselipkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat, doa-doa sambil memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dari paparan saya tadi mengenai indikator moderasi beragama, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa moderasi beragama ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Moderasi beragama ini justru sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ruh atau semangat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang bersikap moderat, wasati, orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang pertengahan, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri, tidak gampang membolehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan tidak gampang atau tidak ekstrim dalam menyalah-nyalahkan orang lain. Sekian dari saya, Ustadz Ahong, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.